Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena rasa syukur itu merupakan hal yang penting dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri hambanya yang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci hambanya yang bersyukur. Terus bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat kemerdekaan ini, atau nikmat dalam artian yang luas? Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Cara mensyukuri nikmat Allah yang paling mudah dilakukan adalah dengan lisan. Satu di antaranya ketika mensyukuri nikmat Allah dengan lisan adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, lisannya akan senantiasa memperbanyak zikir dan kalimat tauhid sebagai pujian kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian membicarakan nikmat Allah kepada orang lain juga sebagai bentuk cara mensyukuri nikmatnya serta pengakuan atas kekuasaan Allah, sehingga membicarakan nikmat yang kita terima kepada orang lain bukanlah bagian dari sum'ah atau pamer. Sebab tidak ada dalil yang menyatakan bahwa mengucap syukur secara lisan adalah sum'ah atau riya. Ya. Jadi kita membicarakan nikmat kepada Allah, alhamdulillah badan saya sehat, alhamdulillah bisa berjalan, alhamdulillah bisa ke sawah setiap hari, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini sangat bermakna sekali. Begitu juga dengan seorang anak, ya, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada orang tuanya, itu juga langka sebenarnya. Betapa tidak Bapak Ibu menyekolahkan anak, membiayai anak, memberi makan anak. Pernah ndak seorang anak bersyukur kepada panjenengan? Bu, Pak, matur nuwun, kula tiap hari jenengan paringi makan lan ngombe. Nate mboten? Jarang Pak nggih? Nggih Bu nggih? Nate putra jenengan, Bu, matur suwun diparingi maem kali ngombe. Nate mboten? Langka. Nate tapi langka. Nggih. Saya yakin panjenengan ketika seorang anak mengucapkan rasa syukur panjenengan, alhamdulillah matur suwun Pak Bu, kula diparingi maem tiap hari. Nggih. Saya yakin panjenengan tambah seneng. Nggih. Saya yakin panjenengan tambah ridho, tambah rela terhadap anak itu dan mendoakan kebaikan untuk anak itu. Tetapi yang sering terjadi adalah naudzubillah min dzalik. Wis putrane, putrine diparingi maem, sekolah wis disangoni, kadang sik gremeng ae. Nggih mboten? Kemudian panjenengan ngon le sapun, nduk sapun moh. Wah, nate mboten niku. Engko ae sik. Lho. Padahal umpami jenengan boikot, lek gak nyapu gak usah mangan. Lah pripun rasane? Lek gak nyapu gak dikai sangu sekolah, lah pripun rasane? Nah, jadi hal seperti itu kadang sepele, makanya di Al-Qur'an itu ditekankan anis kurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ketika Al-Quran mengatakan seperti itu, karena seorang anak yang bersyukur kepada orang tuanya itu langka. Loh kok sakit langka? Kebanyakan adalah naudzubillah min dzalik, mendurhakai, ya, mengkufuri nikmat yang selama ini diberikan dari orang tuanya kepada anaknya. Belikan sepeda motor harga 5 juta, nesu koncone 10 juta, 15 juta, bahkan 20 juta ngereyen.
gak ngerti bagaimana orang tua mencari uang, gak ngerti bagaimana kondisi ekonomi, yang penting dapat yang baru walaupun kredit. Kadang ngoten nggih. Nah, jadi naudzubillah min dzalik, seorang anak yang mengkufuri nikmat dari orang tuanya baik secara lisan maupun tindakan, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jarang kepada orang tuanya, alhamdulillah matur suwun digedekno kula ya. Kadang mensyukuri orang tua, ketika mensyukuri orang tua itu baru tidak ada, baru getun. Nggih napa mboten? Wis gak ono getun. Nggih. Nyang kuburane bolak-balik bisa. Ma kok ditinggal aku ma? Lah mbiyen nyang dile, mau tangi lho nggih. Teng kuburan. Ya, jadi bersyukur dengan lisan ini merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Ya, cara mensyukuri nikmat Allah yang kedua adalah dengan hati yang bahagia, atine seneng. Hal ini dilakukan dengan cara meyakini bahwa nikmat yang dirasakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tasik saged maem sayur bening, alhamdulillah. Tasik saged dahar nasi gudeg, masuk sayur gudeg, alhamdulillah. Jangan santen, alhamdulillah. Nggih, karena apa? Mungkin sudah kebanyakan yang maem santen terus linu-linu, darah tinggi kumat, keju-keju. Lah, maem enak niku termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya, jadi bersyukur dengan hati ini ikhlas atas pemberian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya. Allah senang kepada hambanya yang bersyukur. Maam telo alhamdulillah. Ya, maam nasi sama garam, ya, sama tahu tempe alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semakin banyak makanan seseorang, macam-macam wonten tahu, wonten wos seblak dan lain sebagainya, niku menjadikan tubuh kita niku semakin berat tanggung jawabnya. Wah, ibaratnya ngoten. Semakin banyak makanan jenis-jenisnya yang dimakan, niku semakin berat tanggung jawab tubuh dalam mengolahnya. Sampai dikatakan dalam riwayat niku seburuk-buruk umat adalah orang yang kuliner, maksudnya macam-macam yang makanan aneh-aneh. Lalu itu semakin membuat berat tubuh. Kenapa banyak penyakit, masih anak muda sudah banyak penyakitan? Naudzubillah min dzalik, karena semakin banyak makanan yang dimakan, aneka jenis, wonten seblak, cilo saus, macam-macam ya, sendiri kan jarang. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah, dalam artian kita itu kemerdekaan yang Allah berikan, juga mensyukuri dengan anggota tubuh. Jadi cara mensyukuri kita itu dengan anggota tubuh. Apa yang harus dilakukan? Menjaga tubuh ini tetap sehat, berolahraga, bekerja dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten. Kemudian yang keempat, mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan. Nopo amal perbuatan dalam mensyukuri nikmat? Yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti beribadah wajib, sholat 5 waktu di masjid atau di musola. Kemudian mensyukuri selanjutnya adalah sedekah, ya, menjalankan amalan sunnah, segala bentuk amal kebaikan yang lainnya. Dan semoga yang bersedekah pada hari ini, ya, kesempatan ini, yang juga bertujuan untuk ibadah umroh, ya, semoga dijadikan umroh yang mabrur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita yang belum berangkat, semoga Allah berangkatkan, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan ini tidak gampang. Orang yang bisa naik gunung belum tentu bisa sholat tahajud. Gimana? Orang yang nge-gym sampai badannya mentol-mentol, nggih, mengangkat beban yang mungkin 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, bahkan mungkin 500 kilo, belum tentu kuat sholat taraweh. Nggih. Nggih mboten? Nah, orang yang pergi ke sawah dari pagi sampai sore hari itu belum tentu saged sholat jamaah. Gini mboten? Padahal sholat pinten menit? 10 menit mari wis, gitu.
Nah, kenapa? Karena ibadah itu adalah identik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan yang terhunjam dalam hati kita, hati seorang hamba, bagaimanapun seakan-akan berat amalan ibadah itu, insya Allah Allah ringankan. Tadi gambarannya ngoten, orang yang gowes puluhan kilometer, ya sehari mungkin ada 200 kilometer atau 100 kilometer, belum tentu sakit sholat tahajud, sholat duha walaupun cuma setengah jam katakanlah. Kok sakit? Padahal wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Jadi ngoten ancamane Allah kangge sinten? Kangge tiyang ingkang mengutamakan kehidupan di dunia lali kehidupan di akhirat. Azan berkumandang engko ae, azan berkumandang kurang 10 menit, azan berkumandang diselesaikan pekerjaan dulu. Inilah termasuk khawatir seorang itu diancam dengan ayat mengutamakan kepentingan dunia tadi itu. Kemudian yang kelima, dalam mensyukuri nikmat Allah, kita dianjurkan memujinya sebagaimana yang disampaikan tadi. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, dan lain sebagainya. Ucapan itu harus selalu berkeliaran di lisan seorang muslim. Karena apa? Ini salah satu bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ibu-ibu nggak ada putu sing lucu, ngucapaken apa biasaipun? Ayo. Oh, ayune putuku, mboten angsal ngoten tok, ayune tok. Alhamdulillah cantiknya putuku, masya Allah cantiknya putuku, ngoten. Lah jenengan cuma oh ayune kinu-kinu ngoten misale ngoten, iku setan saged masuk. Nggih. Tapi lah jenengan muji Allah, alhamdulillah cantiknya, alhamdulillah lucunya cucuku, itu insya Allah akan terhindar dari penyakit ain. Nggih. Ain itu bisa bermakna suatu penyakit yang bisa jadi dikatakan dalam hati seakan-akan bisa melampaui takdir karena saking dahsyatnya ain itu. Dalam gambaran ngeten, ketika seseorang panjenengan melihat ada sepeda motor lari kencang, terus kemudian kita nuku nuwun sewu ngucap sing mboten sae, mandar ketabrak, niku saged ketabrak. Niku namine ain, dudu ucapane kita sing mandi, niku diiringi oleh setan. Lha kapok nabrak apa ucapanku kan bener toh? Lah, pun bangga riyen koncone setan ndak usah bangga. Harus banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni ucapan saya yang tidak baik tadi. Jadi ngoten. Kan pernah tak ceritakan ke jenengan toh, seorang ibu-ibu ya melihat anaknya memecahkan vas bunga. Panjenengan semerah vas bunga, tukune vas bunga itu lumayan larang loh, pecah klotak. Kemudian ibu-ibu nu ngomong ngeten, anaknya si Ali itu mandar pecah kepalamu ngoten. Saking jengkele vas bunga sing sae yang dicintai, sing digosok-gosok mendina niku wau dipecahkan kali anak kecilnya, mandar kepalanya pecah bisa namu. Ngoten Bu. Apa yang terjadi 10 tahun kemudian kurang lebih, anaknya kecelakaan, ketabrak, kepalanya pecah. Loh kok sakit? Karena ucapan itu bisa langsung terjadi atau tertunda, tapi tertulis bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita melihat anak kita atau pasangan kita, siapapun yang mengalami kekurangan, akhlaknya yang kurang baik, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, terutama seorang tua kepada anaknya, terutama seorang ibu kepada anaknya, itu ucapannya mandi. Jadi oleh karena itu ditarik Bu, Pak, lek panjenengan nanti mengucapkan keceplosan, mulai saat ini ditarik ucapane supados boten tercatat kali malaikat, dan kejadian itu akan terjadi suatu saat, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Termasuk seorang ibu yang mengatakan kepada anak putrinya, "Nduk, lek durung dadi PNS, ojo duwe anak dhisik yo." Nah, akhirnya enggak dadi PNS sampai tuwek, nggih ndak duwe anak pisan. Lho kok sakit? Lah ucapan niku adalah doa. Nggih. Ucapan niku doa tercatat. Ya oleh karena itu monggo sakniki ucapan panjenengan sing dahulu mboten semerap karena mungkin tidak tahu, belum ada majelis ilmu kados ngeten ditarik nggih. Monggo kita tarik sama-sama, ayo bareng-bareng syahadat tirukan kula nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tirukan ya, ya Allah, mulai saat ini saya berikrar, saya berjanji untuk menarik ucapan kalimat yang saya ucapkan kepada anak cucu saya, kepada pasangan saya, kata-kata yang tidak baik saya tarik kembali ya Allah. Luruskanlah ya Allah, ampuni hamba-Mu ya Allah, berikanlah hamba petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Allah, saya tarik ucapan saya, kalimat saya, lisan saya yang terdahulu ataupun yang akan datang, perkataan yang tidak baik terhadap anak cucu saya atau pasangan saya atau kepada orang lain. Mulai saat ini saya berikrar menarik ucapan tidak baik saya. Luruskanlah lisanku ya Allah, jagalah aku ya Allah dari api neraka yang panas. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Panjenengan bisa melakukan sendiri nggih. Jadi menarik ucapan lisan yang pernah dilakukan yang tidak sengaja karena emosi ya. Karena emosi keceplosan, ditarik piyambak setiap sholat. Mungkin bisa setiap hari ya, ketika ingat ditarik mawon. Khawatir kejadian kelak. Nggih, jadi ngoten. Kemudian yang ketujuh adalah kepinten wau mensyukuri nikmat Allah dengan pola hidup sehat. Nggih. Alhamdulillah, dengan kemerdekaan yang Allah berikan, kita gampang menanam sayur-sayuran, jeram dan lain sebagainya. Bayangkan di Palestina ngriko, pohon zaitun niku lho ditebang kali Zionis Israel. Anggur sana tuh bagus tapi nggih dibabat. Nggih. Pokoknya tanaman sana tuh ibaratnya tanpa pupuk, pupuknya darah syuhada niku, ya. Karena kesuburannya. Tapi kali Zionis Israel dibabat. Dan kita yang merdeka di Indonesia dalam artian merdeka tidak seakan-akan tidak dijajah ya. Kita masih bisa menikmati sayuran, bisa menikmati macam-macam karek golek. Ya. Itu alhamdulillah itu kita kusyukuri. Kemudian jangan lupa kita pun juga menjaga kesehatan. Ya. Ibu-ibu lek wis pun darah tinggi nggih, cobi maem misale bawang putih sak siung tiap hari. Sing keju asam urat bawang putih diuntal sak siung tiap hari. Saged nggih? Nah, itu cara sehat yang juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wonten pengajian kula kapananan teng Sumber Baru, kula dikabari, alhamdulillah Ustaz, apa saran panjenengan saya lakukan? Saya setiap hari niku makan bawang putih satu, diuntal, dikunyah nggih, diuntal sebaiknya. Nggih, diiris-iris diuntal. Jarang sakit, tetap semangat. Usianya sudah mendekati kisaran hampir 80, 70-an lebih. Tapi tasik teger. Nggih. Waktu itu lali pernah kejadian mangga kuata gula darah sampai 500 sampai opname. Kalau sarankan bawang putih tiap hari. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan.
Loh terus bagaimana misalnya dengan orang yang darah rendah? Lah niku nggih. Darah rendah bawang putihnya bisa diiringi kali gula merah. Niki kula selingi kesehatan nggih, mboten napa nggih? Ben semrap. Jadi darah rendah kalau mau minum bawang putih diiringi gula merah atau kurma. Karena apa? Lek darah rendah bawang putih itu biasa turun. Ya, bisa jadi drop kalau tidak terukur. Jadi ngoten. Itu cara menyeimbangkan kesehatan tubuh kita ngoten. Jadi gampang dan sepele. Suatu saat mungkin akan dibahas tentang kesehatan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jangan sering makan makanan cepat saji, serba penyedap rasa atau micin misalnya Bu, Lah niku sing saged menjadikan nyeri sendi. Kejulinu niku penyedap rasa salah satunya. Loh bagaimana penyedap rasa yang alami? Nggih panjenengan kira-kira piyambak. Rasa niku di lidah lek masuk weteng padha wae, gitu. Oh ndak enak lek kayak micin ya, ndak enak pripun. Akhirnya numpuk penyakit dalam tubuh kita, nggih. Mendingan garam kali gendis kedik mawon. Itu ketika sudah masakan sudah mateng, ya. Jadi ngoten. Kemudian yang kedelapan adalah mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan menjaga kebersihan. Alhamdulillah insyaallah kemerdekaan iki kan wonten lomba nggih. Lomba kebersihan, lomba menata taman nggih, menata jalan mungkin ngoten nggih. Nah, yang jangan lupa kebersihan itu tidak hanya sekedar kebersihan fisik, rumah kita bersih, kamar mandi kita bersih, halaman kita bersih, tetapi jangan lupa kebersihan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala adalah kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan tubuh dari makanan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan bukan sekedar babi, anjing atau binatang yang lain. Makanan yang diharamkan juga adalah makanan yang didapat dengan cara tidak halal. Makanan hasil riba, makanan hasil korupsi niku haram. Naudzubillah min dzalik. Jadi bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri. Amal ibadah kita kelak niku dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amalan kita kelak itu akan dimintai kafarat kelak di akhirat, denda. Kenapa kamu begini didenda ngeten? Kenapa kamu begini didenda ngeten? Ya, di dalam hadis diriwayatkan ngambil tanahnya orang, tanah itu yang sakilan mawon niku mangke akan dikalungkan di lehernya 7 petala dari bumi. Bayangkan Pak Bu, mangke tiang ten neraka niku nggih, lek dimasukaken neraka, tiang niku tambah ageng, tambah besar. Antara pundak yang satu, pundak kanan dengan pundak kiri, lek melaku jalan, seorang jalan dari pundak kanan ke pundak kiri, baru nyampe pundak kiri niku 3 hari. Saking badannya besar kelak tiang-tiang niku. Wah enak gede dadi raksasa. Mboten ngoten. Badan manusia di neraka menjadi besar itu karena apa? Kelak akan merasakan azabnya, siksanya Allah semakin pedih. Jadi badannya itu yang di neraka semakin besar itu karena supaya merasakan siksaan Allah kelak itu semakin pedih, digedhekno awake. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, maka kelak tempat tinggalnya di neraka, dan setiap kulit mereka terkelupas diganti dengan yang baru, terkelupas lagi ganti yang baru lagi, liyadzuqul azab, untuk merasakan azab lebih pedih lagi. Nggih. Jadi tiang kan masuk neraka itu diazab, di kulitnya dikelupas. Ngeri. Nun sewu panjenengan dicubit kan Senin nggih sakit nggih. Lah niku ngoten, niku cubitane kali api neraka niku lebih pedih, lebih perih. Nggih.
Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah mari kita menjaga kebersihan hati, itu penting. Kenapa? Surga niku targete atine apik. Wis. Ngaji kita teng mriki teng pundi mawon ngaji niku atine apik. Atine bersih, gak gampang ngerasani wong, ngerusui wong, merusak orang, tidak. Tapi lek atine apik, tenang, introspeksi diri lebih utama daripada introspeksi kepada orang lain, itu insya Allah akan selamat. Kadang nuwun sewu, tiang lek atine kotor niku pandai menilai orang lain tapi bodoh menilai dirinya sendiri. Nggih napa mboten? Menungso niku kadang iso ngeker wong liya. Oh iku aku duwe kartune iku wonge koyo ngene. Mulai cilik sampai tuwek diceritakne kabeh. Tapi lek menceritakan kesalahannya sendiri mingkem, sok-sok bodoh, goblok, mboten semerap. Nggih napa mboten? Lah niku orang yang seperti itu hisabnya lebih lama di akhirat kelak. Nggih. Orang yang seperti itu siksanya juga lama di akhirat kelak. Gara-gara lisan masuk neraka ini kok akeh mboten? Kathah. Dan bersyukurlah panjenengan di sini nggih, lisannya dijaga oleh Allah nggih, teng masjid mosok kate rasan-rasan rak nemen to. Insyaallah mboten nggih. Nggih. Duka lek teng jaba nggih. Insyaallah terjaga karena sudah ngaji nggih. Jadi ngoten. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan senyuman, gampang tersenyum. Wong sing senyuman niku insyaallah atine lapang, atine luas, gak gampang tersinggung. Tapi lek wong merengut ae ketemu, nggih, wonten wong ngomong-ngomongan paling ngrasani aku iku lah ngoten ta. Tapi lek mudah tersenyum insyaallah lapang atine, insyaallah lho nggih. Nggih, duduk senyum ngenyek maksudnya, senyum ikhlas nggih. Ketemu dulure senyum nggih, ketemu jamaah nggih senyum nggih. Tapi lek senyum piyambak nggih lain ceritane nggih. Jadi ngoten, mudah tersenyum. Ibu-ibu senyum ke bapak, oh tambah senang, tambah semangat bapak. Tapi ibu-ibu lek merengut teng bapak, oh bapak tambah pusing, ngeluh. Nggih. Jadi ngoten, bapak juga sama ketika senyum ke ibu, ibu tambah senang. Tapi lek merengut ya akhirnya sambung menyambung merengute. Jadi ngoten. Makanya senyum itu sedekah, karena senyum itu membangkitkan semangat. Senyuman itu membangkitkan gairah. Senyuman itu menyambungkan mungkin tali silaturahmi yang putus. Jadi ngoten. Walaupun berbeda pendapat, berbeda golongan, tetap senyum. Karena masuk surga ini satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah itu satu, ya Allah Subhanahu wa taala. Beda baju, beda golongan, beda ini mau merengut, alek ketemu rugi yang merengut iku. Wis nyiksa awake dhewe, nggih. Wis enggak bisa jadi enggak selamat akhirate. Ngoten tok simpel. Kemudian yang terakhir adalah mensyukuri nikmat Allah dengan harta. Jadi termasuk zakat, infak, sedekah yang kita lakukan adalah cara mensyukuri nikmat Allah dengan harta itu tadi. Termasuk memperjuangkan kemerdekaan itu, memperjuangkan, kita perjuangkan masjid ini salah satunya. Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan. Bayangkan di Palestina kate salat ae masjidnya dibom. Pernah masjid Palestina itu dibom. Jamaahnya di situ ada 100 orang. Gosong, terus banyak yang mati, syahid. Lah kita salat kan penak. Tilem di teng masjid pena. Ini kok mboten tenang Bu teng mriko, Pak. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendoakan mereka agar diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten nggih. Nggih insyaallah ngoten, monggo kita dalam rangka mensyukuri kemerdekaan jangan sampai mendatangkan murkanya Allah. Mensyukuri kemerdekaan gak sholat subuh, gak sholat zuhur, gak sholat asar, gak sholat maghrib, isya gak sholat, itu bukan mensyukuri kemerdekaan, itu mengkufuri kemerdekaan. Lho apa gak sholat? Melok karnaval gak sholat. Nggih wonten nggih sing melok karnaval sholat. Langka nggih, katut nggih kata nggih. Makane mensyukuri kemerdekaan jangan meninggalkan sholat. Ya, mensyukuri kemerdekaan jangan buka aurat-aurat di jalanan. Bisa jadi murkanya Allah. Karnaval nggak kelambenan misalnya. Nggih. Jadi ngoten nggih, mugi-mugi Allah tuntun kita untuk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemenangan Islam kelak ya. Insyaallah nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.